Camera ready? Tar, aku belum minum. Let's talk. Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong jangan ke dia dulu wajahnya karena hari ini spesial banget Let's Talk kedatangan smart people. Dari suara udah ngejengkelin banget tuh. Ini kalau bukan karena acara ini tidak akan saya undang dia ke sini. Karena kerjanya cuma marah-marah, ngakunya seorang yang sangat berpengaruh dalam dunia hukum. Langsung saja kita sambit. Ada yang bilang namanya Zainal, ada yang bilang namanya Udin. Aduh, lagi. Assalamualaikum, brother Naldin. Waalaikumsalam. Sebenarnya Zainal apa Udin? Enggak, pernyataanmu barusan tuh udah bisa dipidana itu. Udah bisa dipidana. Zainal apa Udin? Zainal dong. Zainal. Udin dari mana? Itu kecelakaan nomenklatur bahasa itu. Enggak gimana? Kok bisa bisa Udin? Itu kan nama panjang Zainal Abidin. Terus Udin dari mana? Ya Din itu, mungkin ada orang iseng manggil Udin gitu. Harusnya Idin dong. Harusnya gitu. Enggak, itu udah salah. Jadi saya kurang nyaman dibahas. Jadi Zainal Abidin ini adalah seorang pengacara ya. Pengacara, boleh bilang pengacara atau advokat? Apa sih susah banget tuh ngomong-ngomong orang hukum gini. Enggak gini. Kalau nomenklatur di Indonesia berdasarkan apa tadi? Nomenklatur. Nomenklatur itu apa? Tatanan bahasa yang digunakan. Oke. Itu seharusnya itu sudah tidak menggunakan pengacara lagi. Kenapa begitu? Tapi advokat. Di undang-undang itu statusnya namanya advokat bukan pengacara. Kalau dulu ada pengacara, ada penasihat hukum, tapi sekarang itu digeneralikan menjadi advokat. Tapi itu sama. Sama. Oh gitu. Kalau nggak ribet percuma dong, nggak bukan orang hukum. Iya. Harus ribet. Nah itu dia tuh. Kenapa sih hukum tuh kesannya ribet? Nggak bisa disimpelkan kah dari segi bahasa, dari sisi penyampaian atau apalah istilah-istilahnya gitu. Gini, ini berarti minta Nal tolong buka 2 SKS atau 3 SKS untuk ceritakan hukum. Kan susah ya? Kan susah. Jadi gini, buka 2 SKS. Gini, ada asas namanya ubi societas ubius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oke. Jadi hukum itu lahir di tengah masyarakat untuk mengatur hubungan individu dengan individu yang sedang berkoloni menjadi suatu masyarakat. Itu makanya jadi hukum. Kalau nggak ada suatu aturan tertentu, hubungan masyarakat atau hubungan antar individu itu nggak ada yang kontrol. Hukum tuh lahir sejatinya adalah untuk mengontrol. Isinya hukum itu ada perintah, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Perintahnya gimana? Perintah untuk melakukan sesuatu. Larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Contoh, larangan untuk membunuh. Contoh, perintah untuk membayar pajak. Nah, itu kan hukum. Oh, kalau kita menyangkal salah satunya berarti kita melanggar apa menyangkal salah satunya? Iya, kita melanggar hukum. Iya. Kalau melanggar udah pasti ditangkap apa enggak sih? Tergantung dong. Oh, tuh, ribet. Enggak. Hukum itu tuh, harus dari awal udah bilang kalau melanggar iya, tapi saya tangkap enggak? Tergantung lagi. Ya karena kan hukum ada hukum private, ada hukum publik. Ini mengemudi. Ada hukum pribadi, ada hukum yang menyangkut kepentingan umum. Kalau hukum pribadi namanya perdata. Itu nggak pidana, itu berarti nggak dihukum. Oh, kalau perdata tuh ganti rugi. Oh. Tapi kalau pidana, kalau nggak bisa ganti rugi? Ya kalau ada unsur pidananya dijalankan pidananya. Oh. Gitu, harus bisa dong. Iya. Gitu dong. Kalau pribadi itu jatuhnya perdata. Antar pribadi itu perdata. Kalau pidana? Menyangkut kepentingan umum. Menyangkut kepentingan umum itu adalah pidana. Contoh pidana. Contoh pidana adalah ketika kamu melakukan suatu perbuatan yang mengganggu kepentingan umum. Contoh bikin rusuh. Iya. Di depan rental PS orang. Boleh. Karena nggak boleh nambah satu pertandingan lagi. Ya, masa kamu jotos. Kan itu kamu mengganggu ketertiban umum. Itu ada pidananya. Itu ada pidananya. 351 penganiayaan. Kalau utang piutang? Hutang piutang itu perdata. Tapi kalau dalam klausul hutang piutang itu ada penipuan atau lebih condong itu ke penipuan, itu bisa pidana. Jadi gini nih, kenapa saya tanya tentang hutang piutang. Jadi kan kemarin sempat rame tuh di media sosial ada orang nagih hutang lewat medsos. Terus orangnya ditangkep.
Oh, ya. Gini nih, menurut logika saya sebagai orang yang tidak ngerti hukum, biar sama-sama kenyat ya. Ini saya nih punya uang, Zainal pinjam duit, saya kasih, Nal pakai, jangan lupa dibalikin, ya kan? Ini orang biasa kalau diutangin suka ngilang, ya kan? Bisa dipidana nih. Enggak, biar ini kenyataannya seperti itu, kasusnya seperti ini nih. Ini orang kalau dipinjemin duit suka ngilang, ditagih susah. Dihubungin nggak bisa, di media sosial foya-foya. Iya kan, jalan-jalan ke sana. Kan Kurang ajar. Kan kita kesel dong, kita kesel dong. Betul. Akhirnya karena dihubungin lewat pribadi nggak bisa, lewat media sosial lah. Dengan nama. Nih Zainal nih bisa jalan-jalan tapi nggak bisa bayar utang. Apaan? Harusnya sebelum jalan-jalan bayar utang dulu dong. Nah itu dipidana bisa nggak sih? Ya, jadi Kan, itu kan lewat sosial media. situ yang salah, ngutang nggak bayar-bayar. Gini. Segala sesuatu itu bisa salah ketika caranya tidak benar. Nah kalau kayak itu frame-nya. Kalau cara kayak tadi tuh. Nah, kita harus mengacu dong. Ada nggak suatu aturan hukum yang ditabrak oleh perbuatan tersebut? Oke, kita bedah satu-satu. Nah gini Ya, berasa pinter ya, berasa pinter. Contoh gini, ini nih ada orang, dia menyebut secara spesifik orang tersebut. Oke. Orang ini nggak punya utang tapi nggak pernah bayar, hidupnya dia foya-foya begini. Benar. Apalagi itu di-upload di sosial media. Dampak dari uploadan dia di sosial media adalah informasi tersebut dapat diakses oleh orang lain. Tapi salah dia dong, nggak mau balas chat. Nggak, gini. Hukum itu dikenal positivisme. Jadi ada namanya asas legalitas. Oke. Segala sesuatu itu dapat dipidana kalau ada aturannya. Oke, jadi berarti aturannya terlebih dahulu. Saya salah karena. Jadi gini, sebentar dulu. Nggak bisa gitu dong. Saya belum dibayar utangnya nih. Nggak gini. Saya yang lebih ngerti hukum, jadi dengerin dulu. Anda kan nggak ngerti hukum. Saya yang punya acara. Saya yang mengatur semuanya. Bener juga ya. Itu bisa dipidana nggak kalau ngomong gitu? Nggak, karena itu Anda udah mulai cerdas. Jadi gini, kembali ke topik yang tadi ya. Kembali ke topik yang tadi bahwa hal tersebut tuh itu seperti yang viral saat ini kan? Itu yang nagih ke Ibu Kombes. Kombes itu nama orangnya tuh apa sih? Nama jabatan. Nama jabatan suaminya. Istri Kombes mungkin, istri Kombes. Kombes itu komisaris besar. Iya, bisa makanya. jadi mungkin komisaris besar atau apalah ya. Nah kalau namanya Kombes kan panggilannya bingung. Bu ya. Kom apa Bu Mbes itu? Iya. Kita fokus. Oke. Saya sebagai orang hukum tidak mau terkecoh oleh Anda. Masih kalau ngomong orang hukum nih. Terus gimana? Jadi gini, itu dia kan informasinya adalah dituntut 2 tahun. Oke nih ya, gue bacain ini ya. Bisa dibacain dulu. Yang Ibu Kombes itu ya. Nanti ditampilkan dong. Oh iya boleh. Iya. Nih. Ya kan. Seketika teringat sama Ibu Kombes yang belum bayar hutang 70 juta. Tolong BGT apaan? Banget. Tolong banget dong Ibu dibayar hutangnya yang sudah bertahun-tahun. @Fitri malah harusnya tuh titik dong. Anda nggak usah sebut juga. Ya kan cuma Fitri doang. Belakangnya kan nggak sebutin. Ada Cinta Fitri ya. Iya. Siapa tuh Fitri Idul Fitri. Aku sih ya orangnya nggak ribet kalau lah memang punya hutang ini orang susah banget pastinya aku ikhlaskan. Tapi berhubung beliau ini kaya raya, jadi harus diminta dong berdosa juga kalau hutang nggak dibayarkan tuh. Oke gini. Salahnya di mana nih kata-kata ini? Ngulas suatu perbuatan itu kita harus ke prinsip hukum dulu. Oke. Prinsip hukum itu ada namanya reh ide. Tuh kan istilahnya. Sebentar dulu, ada reh ide. Iya anggap aja aku ngerti reh ide ya. Ngerti, nanti aku jelasin. Reh ide itu ada 3. Iya udah. Yang pertama itu ada kepastian hukum. Yang kedua ada namanya keadilan hukum. Yang ketiga ada namanya kemanfaatan. Ya, oke. Ya, jadi ketika kita menilai suatu perbuatan hukum, itu harus dilihat dari reh ide tersebut. Oke. Nanti hakim pun ketika nanti memutus dia juga harus meninjau dari 3 reh ide tersebut. Apakah hukumannya vonisnya nanti itu adalah mencerminkan keadilan atau kemanfaatan atau menerapkan kepastian hukum, itu seperti itu. Jadi kita ulas, sedikit kita ulas. Asik. Nah, kita ulas sedikit ya. Sambil ngopi dulu. Sambil ngopi jazz. Dari ngopi jazz biasa. Seruput. Tapi kenapa Anda kopi saya teh? Itu salah. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu pertama letak kesalahannya dia adalah langsung menyebut nama orang. Karena apa? Itu hak jaksa mendakwanya menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Itu apa isinya?
suatu perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau suatu informasi yang dapat diakses oleh orang lain yang bermuatan tentang pencemaran nama baik, penghinaan. Nah, sekarang secara Itu dari mana penghinaannya? merasa terhina dong, saya orang kaya tiba-tiba banyak hutang. Kurang terhina di mana Anda? Sekarang saya tanya, emang orang kaya nggak ada yang hutang? Tapi kan nggak dipublish. Emangnya ada? BNI mempublish hutang orang Indonesia? Enggak, brother. Jadi nggak boleh gitu. Kan itu masalah privacy. Harus menutupi aib orang. Dalam Islam kan mengatur seperti itu. Iya, oke, Aib setuju. saudaramu tuh tutupi. Oke, setuju yang Kan, itu. kan Oke. bisa dengan cara yang ma'ruf. Berarti orang ini salah. Salah. Karena seperti membuka aib orang ini gitu. Iya. Emang kenapa nggak bisa lewat langsung ketemu gitu? Kan susah. Ya intinya kita bahas secara hukum ya. Oke, enggak gini, secara tindakan Salah. 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 Oke. Terus? Tapi ini, jadi saya ingin komentari lebih dalam itu adalah tentang undang-undang ITE. Memang unik undang-undang itu. Nah, ini emang dia itu dijeratnya undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Bukan pencemaran nama baik. Di undang-undang ITE itu ada klausul mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan di pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE. Dalamnya ada itu juga. Ada deliknya. Jadi gini, undang-undang ITE itu adalah undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Oke. Undang-undang nomor 19 tahun 2016. Oke. Junto perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008. Buset dah. Jadi aslinya begini, kalau dibaca naskah akademiknya dari undang-undang ITE, undang-undang ITE itu bukan untuk menjerat yang kasus-kasus seperti itu aslinya. Lah terus kenapa bisa dijerat? Tapi ada, karena ada hukumnya ada, makanya ditegakkan. Kalau hukum yang ada nggak bisa ditegakkan, brother. Kan hukumnya ada. Tapi prinsipnya undang-undang ITE itu untuk mencegah transaksi elektronik seperti nanti GoPay, Link Aja, OVO, Biar tidak jadi atau penipuan. M-Banking dan sebagainya. Tidak ada hacker, tidak ada cracker, yang seperti itu. Tapi di CCP ada pasal seperti itu. Nggak kebagian ngomong kan Anda? Iya, tapi gini, jadi kan itu seperti kita kayak dibatasin lah dalam bermedia sosial. Ya. Contoh nih, bercanda nih ya. Mungkin hutangnya tidak sebesar si kasus ini. Mungkin yang ditagih juga tidak sekaya yang di kasus ini. Iseng nih, Nal, bayar utang kemarin, bayar parkir, utang gak bayar. Terus Zainal kesel. Bisa kena gak? Bisa. Astagfirullah. Bisa kena. Serba salah. Kuncinya cuma satu. Jangan ngasih utang ke orang. Enggak, dalam Islam kalau ada saudaramu yang ingin berhutang, berikanlah itu karena itu Kasih aja, nggak usah diutang, nggak usah diutangin. Buat bapak ini, buat ibu ambil, nggak usah dibalikin. Tapi harus begini, sewaspada apa sih kita dalam bermedia sosial agar tidak kena yang namanya ITE ini. Nah ini menarik. Karena sepertinya kayak apa ya? Ada sesuatu kasus yang ini nggak kena. Ya. Kasus ini tiba-tiba apa karena nggak ada yang laporin kah? Atau Ya, begini, karena dia emang tidak bisa dituntut dari kayak Rocky Gerung coba? Wah itu gini. Iya kan? Itu menarik. Itu menarik nih. Dalam undang-undang ITE agar kita bisa selamat untuk bersosial media, ada beberapa pasal yang harus kita perhatikan. Oke. Yang pertama adalah pasal 26 ayat 1. Oke. Pasal 26 ayat 1. Nanti masukin sini ya, Bisa. editor ya. Ya. Pasal-pasal banyak banget. Pasal 26 ayat 1 itu tentang menyimpan informasi pribadi milik orang lain atau menyebarkan informasi pribadi milik orang lain. Itu nggak boleh. Oh iya? Ya, contoh, saya chattingan sama Anda. Ada informasi Anda yang Anda sampaikan ke saya. Oke. Nah, jangan bilang-bilang Nal ya. Ya, Terus di jangan capture gitu saya kan. capture, saya posting. Di Itu story. saya salah. Itu saya salah. Kalau saya emosi, bisa saya tuntut Anda. Harusnya kalau saya mau posting, saya blurkan dulu nama Anda. Oh. Kan itu bisa. Kan informasi pribadi milik orang lain, pribadinya siapa? Orang lainnya kan nggak ketahui. Nama Anda blur. Nama Cuman Anda di chat manggil nama saya. Itu salah, harusnya di blur juga. Itu satu. Intinya jangan sampai si orang ini ketahuan. Sama kayak gini. Kalau dia yang punya informasi Terus itu. yang kedua, oke. kita mengambil gambar orang lain pun nggak boleh sembarangan. Contoh, Maksud ngambil gambar contoh gimana nih? ketika ada seseorang Anda ambil gambarnya tanpa izin. Gambar tersebut Anda posting. Paparazi gimana tuh? Itu menurut pasal ini aslinya tidak kena. Menurut pasal ini aslinya kena. Harusnya kena. Karena dia menyebarkan informasi milik orang lain. Tapi harus dilihat. Fotonya ketika dia foto ganteng sih nggak apa-apa. Tapi fotonya waktu dia ngupil, ternyata dia suatu pejabat, akhirnya dia dibully. Ah itu kan bisa kena. Sakit hati. Sakit hati timbul kan menjadi perasaan.
Benar juga. Itu satu. Oke. Jadi terus kalau mau buat postingan perhatikan dulu pasal 26. Terus yang kedua perhatikan pasal 27 ayat 3 yang dikenakan oleh yang nagih utang ke Bukombes tadi. Gimana tuh? Iya, membuat dapat diaksesnya suatu informasi yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan. Jadi prinsipnya kita memang nggak boleh mencemarkan nama baik orang lain. Oke, gini gitu. nih. Saya posting nih di story Instagram. Tapi cuman teman-teman doang yang bisa lihat nih. Teman dekat. Teman dekat, Oke. oke kan? Yang ijo-ijo itu. Ijo-ijo itu kan, walaupun nggak pernah pakai tapi tahulah. Nah, setelah itu ada saudara yang di dalam lingkaran ijo itu yang menyebarkan. Yang ditangkap siapa? Saya apa saudara? Yang menyebarkan juga bisa. Karena bahasa undang-undangnya adalah yang mentransmisikan, yang mendistribusikan, Buset. yang mendapat diaksesnya. Buset. Jadi contoh nih, Hah? kayak kasusnya Ahok. Heeh. Yang posting siapa? Yang posting juga kena. Karena kan dia mendistribusikan. Makanya Mendistribusikan. Oh iya, makanya pas waktu kasus Pak Ahoknya dinyatakan bersalah, yang menyebarkan juga Ya kita lagi bersalah gitu ya. kita nggak debatable tentang itu ya. Maksudnya Intinya bisa kena juga gitu. Intinya kalau kita menyebarkan suatu informasi, walaupun itu bukan kita yang melakukan, tapi kita yang menyebarkan, itu kena. Karena bunyi undang-undangnya adalah yang mendistribusikan, yang mentransmisikan, yang untuk dapat diaksesnya suatu informasi publik. Kamu dapat aksesnya dari siapa? Asli liar juga undang-undang ini. Yang paling aman mah ibu-ibu. Kenapa? Ketika udah baca story-nya cuma ngomongin pas lagi beli sayur. Iya. Tahu nggak Bukombes? Itu kan nggak kena dong. Kena dong. Kenanya di mana? Buset, ayo ibu hati-hati. Kalau ibu kombesnya denger. Kalau ibu kombesnya denger kena. Tapi kan nggak ada bukti dong. Bukan, tapi kenanya nggak undang-undang ITE. Kenanya apa? Kenanya KUHP, pidana umum. Pidana umum. Kalau dia denger, gue digibahin nih, melakukan penyebaran nama baik. Karena definisi di muka umum adalah di tempat di mana orang lain bisa mendengar, orang lain bisa mengakses, itu tempat umum namanya. Berarti bener ya, di Islam itu tidak boleh ghibah. Yes, Ya kan, tidak boleh ketika hutang harus dibayar, menagilah dengan cara yang syar'i, ya kan? Betul. Itu kan emang sudah diatur di Islam. Jadi terus gimana lagi nih? Nah, gini. Oke lah, anggaplah itu sudah ini. Sekarang gini, itu kan soal nagih hutang. Nah, kalau kita anggaplah mengkritik di media sosial. Contoh nih, kita nggak puas dengan keputusan pemerintah lah atau menteri atau apapun, kita tweet tuh atau kita tulis di status kita, kok gini sih, nyusahin aja, bener. Itu bisa kena nggak sih? Pertanyaan buat aku sampai keringetan. Kok minum dulu dong? Jadi saya harus hati-hati dong ya. Ngopi jazz. Dari teh jazz. Oke, terkait mengkritik. Jadi gini, itu kalau mengkritik masuk lagi ke pembatasan pasal lainnya. Tadi kan pasal 26 udah, Oke, pasal 27 udah. Sekarang pasal 28. Itu kayak gimana tuh? Ya. Pasal 28 ayat 1 adalah kita tidak boleh menyebar hoax. Berita bohong. Kritik tuh hoax. Lihat dulu kritiknya ada yang berbau hoax atau tidak. Oke. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pasal 28 ayat 2. Itu tentang ujaran kebencian yang bermuatan tentang sara. Itu nggak boleh juga. Itu nggak boleh. Ya pastilah kalau ada berbau sara nggak boleh lah kan ya. Jadi konteksnya sekarang apakah mengkritik boleh? Sangat boleh. Negara demokrasi menjunjung tinggi kritik. Itu dia maksudnya. Tapi kenapa di Indonesia pengkritik banyak yang masuk? Itu kenapa? Ya karena disalah. Dalam mengkritiknya. Salah dalam bahasanya atau salah dalam mengkritik tidak salah. Yang salah adalah cara pengkritikannya, tatanan bahasanya yang tidak rapi, yang tidak memperhatikan undang-undang tersebut. Memang seharusnya undang-undang tersebut segera direvisi lah. Pasalnya pasal karet aslinya. Aslinya pasal karet. Aslinya mau kayak gimana orang gampang kena itu. Pasal 27 ayat 3 orang gampang kena. Jadi maksudnya enggak undang-undang ini enggak kefokus gitu ya. Jadi ini bisa nih. Ya. Oh, ini bisa nih. Karena banyak unsur pasalnya yang bersifat subjektif. Jadi tergantung sudut pandang kita merasa tersinggung, ya kita bisa melaporkan tersebut gitu loh. Gitu kan? Karena ini banyak nih si kaum oposisi mengkritik pemerintah. Pendukung pemerintah melaporkan si pengkritik kan gitu. Karena ada yang merasa dirugikan. Benar.
perkaranya apakah nyampe ke persidangan atau tidak, ya itu urusan nanti penegakan hukum. Oke. Apakah perkaranya yang udah berkali-kali dilaporkan oleh kubu oposisi ternyata di SP3 sama kepolisian, juga banyak. Kan seperti itu. Ya itulah. SP3 itu apa, dipecat atau gimana? Bukan, SP3 itu adalah surat perintah penghentian penyidikan. Jadi perkara itu kalau selesai udah berarti. ya masuk kepolisian itu adalah penyelidikan terlebih dahulu. Oke. Penyelidikan itu adalah untuk menemukan apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Oke. Ketika sudah ternyata ada nih pidananya, oke dinaikkan ke penyidikan. Penyidikan itu adalah untuk menentukan tersangka. Oke. Ya kan? Ada bukti permulaan yang cukup dan sebagainya. Nah, ternyata ketika di penyidikan dipandang ternyata penyidikannya patut untuk dihentikan dengan adanya kurang bukti, ternyata bukan tindak pidana dan Keluarlah sebagainya. SP3 itu ya. Keluar SP3. Gini, sekarang kita balik ke yang lagi kebiasaan sekarang nih, netizen yang maha benar itu. Ketika dia komen-komen itu bisa kena gak sih? Dia komen-komen di statusnya artis. Contoh nih kayak film kemarin drama Korea yang tentang pelakor. Itu kan jadi pelakor di film itu kan diserang banget tuh. Menurut hukum kena. Tapi apakah dia bisa dipidana atau enggak tergantung ada yang laporin apa enggak. Masalahnya kan banyak Balik lagi ke yang laporin apa enggak gitu ya. Haters ya bahasa kerennya kan hatersnya seorang public figure itu kan banyak. Tapi public figure banyak yang tidak menghiraukan tersebut. Memang seharusnya seperti itu. Pejabat pun seharusnya seperti itu. Ketika ada pengkritik juga harusnya abaikan. Itu adalah kritik membangun mungkin. Ya kritik membangun dan itu masalah dinamika demokrasi lah. Itu dinamika kita untuk pendewasakan dalam bernegara. Kalau kita mengaku diri kita negarawan ya kita it's not problem. Jangan baper. Tapi kalau kita politikus ya itu problem gitu loh. Ya kan betul. Nggak gini nih. Tadi kan bilang harus ada yang laporin. Contoh Zainal artis. Nggak ya walaupun agak susah ya. agak susah ketemunya kalau udah jadi artis ya kan biar nggak dipidana. Nah itu penting itu. Jadi ketika kita melakukan narasi harus ada pengklarifikasi di paragraf selanjutnya. Jadi aman kayak Rocky Gerung kan aman. Wah tadi aman ya? Aman. Saya sudah pintar. Nih ada netizen komen di kolom Instagramnya Zainal. Apa sih Instagramnya? _ Zainal Abidin. _Zainal Abidin. Ya langsung diserbu follow-nya. Aman ya. Seandainya nih channel artis di kolom komentar banyak yang ngejek lah, maksudnya ngebully nih. Zainal nggak ngelaporin karena Zainal adalah artis yang baik. Terus nggak apa-apa, itu haknya orang untuk suka apa enggak. Nah, datanglah saya sebagai Zainal diehard, fansnya Zainal. Saya laporkan ke polisi, bisa nggak? Seharusnya penghinaan itu ada delik aduan. Nah, kalau delik aduan apalagi? Ya, kalau delik aduan itu kalau bukan orang yang bersangkutan yang melapor dia nggak bisa. Jadi harus yang bersangkutan. Contoh, tapi sini nih. Contoh gini, ini main banyak loh yang dia ngakunya pendukung berat ini. Fanbase ya. Ini dia ngelaporin tokoh A, tokoh B. Tapi kok diterima laporannya? Katanya nggak bisa. Ya, seharusnya itu delik aduan. Seharusnya itu berarti kan ada delik. Karena orang melapor itu tidak melaporkan dengan satu pasal saja. Pasti ada pasal-pasal yang lain yang ternyata itu yang memenuhi unsur. Kayak dulu kalau di Bali itu ada kasus dengan Mangku Pastike dengan Bali Pos. Itu kan ditolak undang-undang ITE-nya karena bukan yang bersangkutan yang melapor. Tapi ada relawannya yang melapor. Karena apa? Itu adalah delik aduan. Kalau delik aduan itu yang dirugikanlah yang boleh melapor. Kalau tidak, contoh delik aduan itu adalah genda. Tahu genda nggak? Gendam saya tahu. Genda apa? Genda itu selingkuh. Selingkuh kan tidak bisa dibuktikan dong. Sebentar, genda bahasa hukum tuh genda ya. Kalau dalam pasalnya tuh pasal 284 KUHP itu adalah selingkuh. Itu bagi orang yang sudah menikah. Bagi orang yang belum menikah tidak ada namanya frase selingkuh, itu nggak ada. Tapi kalau dia selingkuhnya sama yang sudah menikah? Bisa. Yang melaporkan adalah contoh kalau Anda punya istri Anda selingkuh, Anda yang bisa melaporkan. Kalau Anda selingkuh, istri Anda bisa melaporkan. Oh gitu. Seperti itu. Jadi seperti Anda yang jomblo ini nggak bisa dong melaporkan. Karena hanya kita bahas yang belum menikah kan. Bagaimana kita bahas yang lain ya? Kita bahas yang lain. Nggak, ini sebuah motivasi biar Anda cepat menikah gitu. Biar nanti bisa melaporkan. Kalau ada sesuatu yang menjanggal, dilaporkan. Terus bagaimana? Ya gini nih.
apakah sebahaya itu kita bermedia sosial dengan adanya UU ITE ini? Contoh nih, kemarin viral Klepon, dibilang Klepon nggak Islami. Contoh seandai kata nih yang pencipta Klepon adalah seorang muslim, dia bisa ngelapor nggak sih? Mas, saya loh muslim mas, saya yang menciptakan Klepon. Kok mas bilang dia nggak Islami? Itu bisa saya laporkan nggak? Orang yang bilang Klepon itu nggak Islami itu. Saya dari berita Klepon itu naik sampai sekarang saya tidak pernah mau berkomentar. Karena saya rasa itu tidak pantas tuh kita komentari masalah Klepon. Sejak Ya kapan? maksudnya apakah seberbahaya itu kita bermedia sosial? Jadi apa sih yang harus kita lakukan di media sosial gitu? Sederhananya kalau kita mengacu agama kita mengacu dalam Islam, kita udah diatur. Dalam kita berkomunikasi dengan manusia lainnya, kan ada adab, ya kan ada aturan-aturan Allah untuk itu. Ya kita nggak boleh gibah, nggak boleh menyakiti, nggak boleh menghina, nggak boleh membuka aib orang lain, nggak boleh memfitnah. Nggak boleh hasut, nggak boleh hasad, nggak boleh adu domba. Benar. Ketika itu udah kita lakukan, kita aman bersosial media karena undang-undang tersebut adalah mengcover itu. Jangan ini berarti jangan nyinyir ya. Ah ya betul. Ya kan istilah simpel itu jangan nyinyir ya. Tapi ketika bahasa jangan nyinyir, jangan hal tersebut membatasi Anda untuk berbicara. Jangan. Takutnya ke sana. Jangan. Yang pada akhirnya berakibat orang akhirnya tidak mau untuk berbicara, itu salah. Kita harus tetap berani berbicara mengenai hak yang hak, mengenai yang batil, ya kita harus katakan itu batil. Seperti itu. Dengan koridor cara yang ma'ruf gitu loh. Enggak, soalnya Cara yang baik. kalau seandai kata hanya karena sebuah ketersinggungan ya, yang awalnya teman gitu, sesimpel itu melaporkan gara-gara sakit hati di media sosial, kasihan fans-fans dari Manchester United. Kalau Liverpool udah nggak masuk lagi udah. Iya, karena sekarang dia akan dibully dan dia akan wah, saya sakit hati. Itu bisa nggak dia melaporkan fans-fans yang kita melebar sekali. Kalau dulu Liverpool, sekarang Manchester United. Tapi intinya gini ya, berarti kita dalam media sosial pun sudah diatur dalam Islam gitu kan. Maksudnya dalam kita beradab-adabnya sudah ada nih. Tapi saya ingin tahu dalam segi hukum nih, untuk lebih pastinya lagi nih. Apa-apa aja yang nggak boleh kita sentuh dalam mengkritik, apa aja yang nggak boleh kita sentuh dalam nulis status nih. Oke, ini penting ini. Yang pertama sederhananya kalau dikemas kita nggak boleh ad hominem. Apalagi? Maksudnya kita tidak boleh menyerang pribadi. Contoh, Anda ingin mengkritik Presiden Republik Indonesia. Anda tidak boleh mengkritik. Yang keberapa? Ya presiden mana saja atau yang terakhir. Saya tidak suka Presiden Indonesia. Itu aman juga tuh. Yang mana? Yang mana gitu. Ya. Yang pertama, yang kedua. Berarti nggak nyerang pribadi kan, nyerang institusi ya. Nah, kalau contoh Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kan dia kritik adalah kebijakan. Adalah status beliau sebagai pejabat pemerintah. Status beliau sebagai eksekutif. Yang kita tidak boleh ketika kita menyerang secara pribadi. Pribadinya yang diserang. Secara pribadi kita nggak boleh menyerang. Kita ingin mengkritik, nggak boleh menyerang secara pribadi. Yang kritik kebijakan berarti dan kita kritik kebijakannya. Kalau kita kritik kebijakan itu namanya saintis, itu ilmiah. Ya kita tinggal adu data, kita tinggal adu argumentasi, apa yang terbaik, bagaimana kritik dan memberikan saran yang terbaik untuk negara ini. Yang kita nggak boleh adalah menyerang secara pribadi. Ya kan? Itu satu ya. Islam juga mengajarkan hal tersebut. Iya, nggak boleh dong. Sama, itu untuk pemerintah. Nah, untuk komunikasi kita di sosial media dengan masyarakat lain, kalau masyarakat sosial media namanya netizen. Ya itu jangan menyerang pribadi orang lain juga. Kalau dia nyerang duluan, laporin. Iya juga ya. Ngapain kita ikut balas-balas ya? Contoh gini, Anda kalau dipukul orang jangan dipukul balik. Lapor polisi, kan kena penganiayaan. Kalau bisa lapor, kalau udah habis duluan di sana. Ya kan kena pembunuhan. Terus yang lapor siapa? Anda. Nah maksudnya Rasulullah pun mengajarkan ketika kita dicaci, kita tidak perlu membalas itu dengan cacian. Ketika kita dipukul pun jangan dibalas dengan dipukul. Kalau Rasulullah mengajarkan memaafkan, tapi kalau di dunia hukum mengajarkan untuk melaporkan. Bukan saya yang bicara, Anda yang bicara. Pinter banget dia ya. Lapor ke orang tua, mah pak aku diginiin gitu. Jangan langsung ujuk-ujuk ke kantor polisi. Bener nggak? Kan pasti ada di kantor polisi itu pasti ini nih. Apakah ini mau diselesaikan secara kekeluargaan? Karena saya bilang, saya tidak dong. Saya sama dia tidak ada hubungan keluarga.
Kacau. Tapi gini, prinsip hukum kita itu ada namanya hukum progresif. Itu Profesor Sacipto Raharjo mengatakan ada hukum progresif. Jadi pidana itu tolong jadikan sebagai ultimum remedium. Apalagi itu? Ultimum remedium itu adalah upaya terakhir. Jadi ketika Anda ingin melakukan suatu upaya hukum, pidana itu taruh paling akhir lah. Nanti gitu ya. Nanti gitu loh. Kita omongin baik-baik dulu. Kalau bisa ketika ada pidana ya lakukanlah mediasi penal, mediasi agar bisa selesai ini di non litigasi. Itu paham progresif dalam hukum. Itu siapa yang tadi bilang? Sacipto Raharjo itu ada. Sacipto bukan Syekh. Sacipto Raharjo. Saya adalah penggemar Sacipto Raharjo. Karena ketika saya kejadian kecelakaan di jalan, saya tidak pernah membawa kantor polisi. Saya bilang, "Pak, kita omongin baik-baik, Pak. Kita omongin baik-baik." Ini kata Sacipto Raharjo, Pak. Nanti Betul. saya ganti rugi, Pak. Nah, itu lebih aman. Iya kan ya? Tapi kadang ada yang mau enggak, kantor polisi. Coba bayangin. Sila keempat Pancasila kan musyawarah. Kita itu diajarkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat timur itu adalah mengedepankan musyawarah. Ya kan? Betul kan? Oh iya benar. Jadi intinya adalah apa dong? Dalam bermedia sosial ini kita harus kayak gimana dong? Dalam bermedia sosial Biar kita nggak berurusan lah dengan orang-orang seperti Anda nih. Jujur ya, saya teman baik sama dia, tapi saya tidak mau dibela sama dia. Ya, Ketika dia membela saya, berarti Anda masalah. Gimana Nal? Kita harus gimana nih bermedia sosial? Ya, makanya seperti yang saya headline tadi, perhatikan aja tuh pasal 26, pasal 27, pasal 28. Jatuh. Tapi mau jatuh. Pasal 26, 27, 28. Paling tidak kamu melakukan suatu perbuatan tersebut tidak mengandung masalah unsur sara, mengenai berita bohong, penghinaan kepada orang lain. Ya kan? Terus kamu ada niatan buruk seperti adu domba, hasut, hasad, fitnah, dengki, iri. Itu juga gak baik. Kan agama pun sudah melarang kita untuk itu. Sudah ada di Islam juga ya? Iya, betul. Luar biasa sekali. Sebenarnya masih banyak nih yang mau diobrolin, cuman otak dari tadi nggak nyampe dengan istilah-istilah yang dikeluarkan oleh Bapak Zainal Abidin a.k.a. Udin. Tapi saya tidak tersinggung. Ya nggak apa-apa dong. Alhamdulillah berarti saya aman. Aduh, jadi gini, daripada pusing harus kayak gimana di media sosial, mending kamu subscribe channel kita The Faith Official. Jangan lupa di like juga, jangan lupa komen, jangan lupa di share juga. Kita juga punya Instagram The Faith Official. Silakan di follow 2 kali. Sekali aja, kalau 2 kali unfollow jatuhnya. Terima kasih buat Ngopi Jazz, terima kasih buat Cave, terima kasih buat Bapak Advokat. Wah, kali ini manggil advokat. Bapak Advokat Zainal, supaya kita hanya sebatas teman, tidak sebagai Bukan kolega. bukan kolega. Gak mau urusan. Sampai ketemu lagi. Kita jangan sekali ini ya ngobrol ya. Boleh. Nanti kita ngomong hukum-hukum lagi ya. Tapi ada fee-nya gak? Itu nanti urusannya sama yang di atas ya. Sama Allah maksudnya. Biar Allah yang membalasnya ya. Insyaallah. Perhitungan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.